Boy Swallows Universe ini series yang rilis di tahun 2024 berdasarkan dari novelnya Trent Dalton, di mana gue nggak baca bukunya ya. Jadi bisa dibilang gue nonton series ini dengan informasi dan ekspektasi yang minim. Dan kalau ngomongin dari sisi cerita, mengenai suatu keluarga kecil di mana kita ngelihat bagaimana lika-liku kehidupan dari kakak beradik yang dekat dengan aspek kriminal. Bisa dibilang mereka berdua itu hidup di lingkungan yang nggak stabil, walaupun sebenarnya mereka adalah orang yang baik ya, cuma masalah di bad decision aja dari sisi orang tuanya, walaupun tujuannya untuk mencari uang dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini gitu. Dan tentunya semua nggak berjalan dengan lancar sampai terjadi sesuatu yang membuat Eli, anak paling kecil di keluarga ini, yang mengharuskan dia untuk mencari sebuah jalan keluar ya atas masalah yang terjadi. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini tuh series yang sangat menghibur, bahkan di atas ekspektasi gue. Mereka ngebawain dengan cara yang menurut gue ini terhitung ringan ya. Walaupun secara topik bisa dibilang ini berat mengenai konsekuensi atau dampak ya dari suatu tindakan yang berdampak kepada orang di sekitarnya keluarga ini. Terutama dari sisi Eli, dia adalah anak yang paling kecil di sini, bisa dibilang karakter utamanya, di mana kita ngelihat dari sudut pandangnya dia. Di awal cerita kita mengikuti bagaimana si Eli ini tuh memergoki kalau ayah sambungnya terlibat dalam sebuah kegiatan kriminal. Dan ini yang menurut gue menjadi sebuah titik penting ya dari kehidupan mereka. Bisa dibilang kejadian ini tuh membuat kakak beradik si Eli dan Gas ini memiliki petualangannya sendiri gitu. Dan keseruan kisah mereka juga menurut gue ini yang menjadi nilai plus ya dari series ini. Kita ngelihat bagaimana relasi antara mereka berdua serta relasi mereka dengan masing-masing karakter gitu. Entah itu Eli dengan ayahnya, dengan kakaknya gitu, serta dengan ibunya juga gitu. Yang menurut gue ini tuh bener-bener dapat banget ya kalau ngomongin dari sisi chemistry yang ada di mereka. Jadinya kayak nggak menonton sebuah series terlihat mirip seperti keluarga pada umumnya kalau menurut gue. Walaupun dari sisi masalah yang mereka hadapi itu bukan hal yang umum juga gitu. Selain itu ada Gas, dia merupakan kakak dari Eli, karakter yang menurut gue ini penuh dengan sisi misterinya ya. Dan hal ini tuh terjaga di sepanjang series bagaimana dia memilih untuk tidak berbicara serta gambar yang ia buat juga gitu. Gue sendiri suka banget dengan aspek visual untuk sign language yang ia gunakan ya. Bagaimana gerakan tangannya dia itu diikuti oleh tulisan dalam bentuk seperti awan, itu menurut gue kreatif. Sedangkan untuk ceritanya itu sendiri, ini dibuka dengan hal yang simple, kita tahu masalahnya apa, serta apa yang coba dilakukan oleh si Eli dan Gas ini gitu dalam mengatasi hal tersebut ya. Bisa dibilang ya ini atau plotnya ini yang menjadi tulang punggung di series ini gitu. Dan ada satu momen yang menurut gue ini cukup berani ya untuk ngelewatin batasan yang menurut gue itu terhitung umum. Soalnya ada suatu kejadian atau ada satu kejadian di awal season yang ngebuat gue sendiri tuh lumayan kaget ya. Ini berhubungan dengan si Eli gitu. Selain itu ada beberapa bagian yang agak dreamy di sini. Lumayan menarik sih dari sisi apa yang mereka coba sampaikan ke penonton gitu. Sedangkan dari sisi kekeluargaannya, menurut gue ini ya bisa dibilang ini keluarga yang dysfunctional gitu. Tapi tetap dekat satu sama lain, bagaimana kekompakan yang
terjadi itu menurut gue dapet ya, serta saling membantu satu sama lain itu juga hal yang cukup kuat di sini dan sangat erat juga. Selain itu juga ada time jump, walaupun gue kurang suka sih dari sisi perubahan yang terjadi di sini gitu. Tapi balik lagi ini masalah subjektif ya. So, Boy Swallows Universe ini series yang bisa dibilang di atas ekspektasi gue. Seru banget untuk diikutin dari sisi ceritanya, di mana ini terbuka secara perlahan-lahan ya. Sangat menghibur, walaupun memiliki topik yang sebenarnya ini sih terhitung berat gitu. Cuma mereka ngebawain secara ringan. Kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue iya. Kalau kalian suka dengan Stranger Things, kayaknya ini akan suka juga dengan series ini. Jadi itu aja opini gue mengenai series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.